Ya, definisi untuk ruang vektor umum ya. Jadi kalau di sebelumnya kita sudah belajar di Rn ya, jadi isinya yaitu berupa tuple n ya. Misalkan di R2 berarti isinya vektor-vektornya berupa apa? Pasangan dua berurutan ya. Jadi X1, X2 di komponennya ada dua. Kalau misalkan di Rn, R4 misalkan, ya jadi ada 4 komponennya ya. Nah, sekarang kita mau ke himpunan yang lebih umum ya, dengan dilengkapi dua buah operasi juga, ya, operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya. Ya. Jadi misalkan saya punya himpunan V, himpunan tak kosong, ya, dan kita definisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar di V, ya. Jadi skalarnya di sini dari lapangan ya. Kalau kalian belajar teori ring ya, lapangan itu adalah himpunan di bawah dua operasi ya, penjumlahan dan perkalian yang memenuhi beberapa sifat ya nanti seperti himpunan bilangan real. Nah, itu contoh lapangan ya di bawah operasi penjumlahan dan perkalian yang kita kenal ya. Ya, himpunan bilangan kompleks juga merupakan lapangan. Oke. Ya, jadi kita punya V tadi himpunan tak kosong ya. Kemudian kita sebut himpunan V ini ruang vektor jika untuk setiap elemen di V, U, V, W di V dan semua skalar K dan L ya, K dan L ini dari lapangan ya, ingat, memenuhi ke-10 aksioma ya. Yaitu aksioma pertama, jika U dan V adalah elemen-elemen atau objek-objek dalam V, maka U tambah V harus berada dalam V ya. Ya. Kemudian yang kedua, U tambah V harus sama dengan V tambah U. Ya, ini sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga adalah sifat asosiatif ya. Jadi U tambah V tambah W itu sama dengan U tambah V dulu, kemudian ditambahkan dengan W. Kemudian yang keempat, ada suatu objek, kita notasikan dengan 0 ya, seperti ini ya. Yang memenuhi 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Ya, untuk setiap U di V tadi. Ya, kemudian sifat kelima itu adalah untuk setiap elemen U di V, kita bisa mendapatkan elemen negatif U di V, ya, sehingga U tambah negatif U sama dengan negatif U tambah U sama dengan 0. 0 tadi nih yang objek 0 tadi ya. Ya. Kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian sudah belajar teori grup, ya, kan sekarang sedang mengambil mata kuliah struktur aljabar ya. Sebenarnya 1 sampai 5 ini si V-nya itu membentuk apa? Grup di bawah operasi penjumlahan yang komutatif ya. Jadi grup aditif abelian ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita punya ruang vektor kelima sifat ini itu sudah terpenuhi kalau dia membentuk grup aditif abelian ya. Nah, kemudian sifat berikutnya sifat keenam, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah elemen di V, maka K kali U juga harus ada di V ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, kalau kita punya U dan V di V dan K skalar, maka K dikali U tambah V sama dengan K kali U tambah K kali V ya. Kemudian yang kedelapan, kalau kita punya sembarang skalar K dan L dan vektor bukan vektor U di elemen U elemen di V ya, K tambah L kali U itu harus sama dengan K kali U tambah L kali U. Dan kesembilan, kalau kita punya skalar K dan L ya, dan U adalah elemen V, maka K dikali L kali U harus sama dengan K kali L dulu, baru kita kalikan dengan U ya. Dan sifat terakhir, ya, aksioma ruang vektor yang terakhir adalah kalau kita punya skalar 1, ya, 1 dikali U itu sama dengan
vektor U ya. Nah, kalau si V tadi yang memenuhi di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar tadi memenuhi ke 10 aksioma ini, maka si V tadi disebut sebagai ruang vektor ya. Dan objeknya atau elemennya itu disebut vektor. Jadi sekarang yang namanya vektor itu tidak hanya berupa tuple n tadi ya yang di Rn ya. Jadi bisa untuk sembarang elemen dari suatu himpunan tak kosong di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi ke 10 aksioma ini. Ya. Oke. Ya, contohnya. Oke, tadi sebelum ke contoh, tadi saya sudah sebutkan si skalar ini berasal dari lapangan ya. Ya, kalau lapangannya berupa adalah lapangan real ya, himpunan bilangan real di bawah operasi penjumlahan dan perkalian yang kita kenal ya. Jadi kalau skalar-skalarnya tadi dari lapangan real, maka si ruang vektor yang terbentuk itu disebut ruang vektor real ya. Nah, kalau lapangannya lapangan kompleks, ya ruang vektornya disebut ruang vektor kompleks. Ya, tapi yang akan kita bahas ya dan seterusnya di aljabar linear ini adalah ruang vektor real. Jadi skalarnya itu adalah dari himpunan bilangan real ya. Oke. Ya, contohnya misalkan ya kalau kalian perhatikan ya, semua operasi sifat-sifat operasi tadi di sini ya, di ke-10 aksioma ini kan terpenuhi ya di Rn ya. Ya, jadi sifat-sifat ini yang kita bawa ke sembarang himpunan. Ya, otomatis contoh dari ruang vektor itu adalah ya Rn sendiri ya. Rn di bawah operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan ya. Ya, penjumlahannya dan perkalian skalarnya itu seperti yang kita kenal ya. Jadi penjumlahan komponen ya, jadi komponen seletak dijumlahkan. Kemudian perkalian skalarnya ya, dikalikan skalarnya untuk di setiap komponennya tadi ya. Ya. Jadi Rn atas lapangan real ya adalah merupakan ruang vektor real ya. Ya. Jadi 3 kasus khusus yang paling penting itu adalah di Rn yang sudah kita bahas di ALI ya, yaitu R2, R3 ya. Ya. Untuk N-nya 1, ya R itu himpunan bilangan real sendiri ya. Ya. Jadi ya penjumlahan dan perkalian skalarnya ya penjumlahan dan perkalian di bilangan real saja ya. Kalau kita pandang R sebagai ruang vektor atas dirinya sendiri. Oke. Yang R2 dan R3 sudah kita bahas ya di aljabar linear elementer. Ya, contoh lain. Ya, selain Rn apa? Misalkan saya punya himpunan matriks 2x2 yang entry-entry-nya dari himpunan bilangan real ya. Jadi misalkan V-nya saya ambil adalah himpunan yang isinya adalah matriks 2x2 ya. Jadi semua matriks 2x2 yang entry-nya adalah bilangan real. Ya, kalau kita perhatikan ini membentuk ruang vektor ya, karena memenuhi ke 10 aksioma tadi. Ya. Ya, kalian bisa cek ya aksioma pertama kalau kita jumlahkan 2 buah matriks 2x2 maka hasilnya juga adalah matriks 2x2 ya dengan entry real ya. Jadi aksioma pertama terpenuhi. Kemudian kalau kita punya penjumlahan matriks ya, itu bersifat komutatif kan. Juga bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2, aksioma 3 sudah terpenuhi. Kemudian apakah ada objek 0 dalam V ya, yang sehingga untuk setiap U di V itu 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U ya. Ada ya, yaitu matriks 0 ya, matriks 0. Jadi kalau kita punya sembarang matriks 2x2 kalau ditambahkan dengan matriks 0 ya hasilnya adalah matriks 2x2 itu ya. Oke. Kemudian apakah kalau kita punya matriks 2x2 misalkan entry-entry-nya adalah ABCD seperti tadi ya. Entry-entry-nya adalah ABCD seperti ini. Apakah kita bisa menemukan negatifnya? Iya ya. Negatifnya adalah negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Sehingga kalau kita jumlahkan adalah hasilnya matriks 0 ya.
Ya. Kemudian kalau kita punya sembarang bilangan real, kalau dikalikan dengan matriks 2 kali 2, hasilnya juga matriks 2 kali 2 ya. Ya, dengan entry-entry real ya. Jadi aksioma ke-6 terpenuhi. Ya. Kemudian aksioma ke-7, 8, 9, 10 ini jelas terpenuhi dari sifat operasi matriks ya. Matriks dan perkalian skalar ya. Ya, perkalian skalarnya perkalian skalar dengan matriks tadi ya. Oke. Ya, jadi memenuhi ke-10 aksioma ruang vektor ya. Jadi himpunan matriks 2 kali 2 yang entry-nya adalah bilangan real juga merupakan ruang vektor. Nah, ini bisa kita perumum ya. Ini kan matriksnya ukurannya 2 kali 2. Kita bisa 3 kali 3 atau bahkan n kali n. Atau bahkan kita bisa buat m kali n ya. Ya, m kali n. Jadi banyak baris dan kolomnya itu tidak harus sama ya. Ya, misalkan himpunan matriks 3 kali 4 misalkan ya. Ya, itu merupakan ruang vektor ya. Oke, nanti kalian coba buktikan himpunan matriks M kali N ya. Yang entry-entry-nya adalah bilangan real itu merupakan ruang vektor. Jadi kalian tunjukkan nanti ya. Ya, jadi kalian harus periksa apakah ke-10 aksioma itu terpenuhi atau tidak. Oke, sekarang kalian perhatikan contoh ketiga ya. Jadi misalkan saya punya V adalah R2 ya. R2 dan kita definisikan sekarang penjumlahan dan perkalian skalarnya seperti ini. Ya, tidak seperti yang kita kenal di R2 sebelumnya. Penjumlahan dan penjumlahannya kan ya masih sama ya seperti ini ya penjumlahannya. Tapi perkalian skalarnya kan yang kita kenal di R2 yang biasa kita kenal adalah kalau kita punya skalar K dan vektor U seperti ini, maka K kali U kan KU adalah vektor yang komponennya KU1, KU2. Nah, sekarang kita misalkan ubah definisi perkalian skalarnya. Ya, K kali U sama dengan vektor di R2 yang hasilnya adalah komponen pertamanya adalah KU1 dan komponen keduanya 0 ya. Nah, ternyata kalau kita cek ya himpunan V ya R2 ini di bawah operasi penjumlahan yang masih sama seperti yang kita kenal, tapi ketika perkaliannya kita definisikan seperti ini, ternyata bukan ruang vektor ya. Ya, untuk menunjukkan bukan ruang vektor, kalian cukup tunjukkan ada satu saja dari 10 aksioma itu tidak terpenuhi ya. Ya, ternyata ya kita bisa ambil misalkan aksioma terakhir. Aksioma terakhir dari ruang vektor 1 kali U kalau kita cek ya adalah kalau dari definisi ini kan 1 dikali U1, 1 kali U1 0 ya. Jadi komponen keduanya 0. Dan ini sama dengan vektor U1 0. Nah, ini tidak sama dengan vektor U ya. Karena di sini U2-nya kan bisa sembarang kan. Jadi tidak harus 0 kan. Ya, jadi U1, U2 yaitu sama dengan U ya. Jadi 1 kali U di sini tidak sama dengan U. Ya, jadi aksioma ke-10 tadi itu tidak dipenuhi ya. Berarti ada aksioma ruang vektor yang tidak terpenuhi. Ya, berarti si himpunan R2 ini di bawah operasi penjumlahan seperti ini dan perkalian skalar seperti ini itu bukan merupakan ruang vektor. Ya, jadi walaupun kita punya himpunannya sama, tapi ketika operasinya kita definisikan berbeda, ya ternyata bisa jadi si himpunan tadi itu bukan merupakan ruang vektor lagi ya. Jadi tergantung dari definisi operasi yang digunakan ya. Oke, itu yang kalian perlu perhatikan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah R2 merupakan ruang vektor, ya tergantung operasinya itu didefinisikan seperti apa ya. Jadi dia merupakan ruang vektor di bawah operasi penjumlahan yang kita kenal dan perkalian skalar yang kita kenal ya selama ini ya. Nah, ketika diubah salah satu saja definisi perkalian skalarnya ya, maka dia tidak ruang vektor lagi. Oke. Ya, contoh 4. Jadi misalkan kalau sekarang saya ambil
himpunan V yang isinya adalah objek 0 saja, ya. Ya, misalkan kalau kita punya tadi yang kita tahu himpunan matriks 2 kali 2 misalkan ya. Saya buat himpunan V-nya adalah isinya adalah matriks 0 saja misalkan, ya. Maka ternyata kalau kita definisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya seperti ini, ya, si V ini akan membentuk ruang vektor ya. Karena isinya adalah hanya berupa vektor 0 ya, disebut V ini disebut ruang vektor 0. Oke. Nah, ada beberapa sifat dasar ya dalam ruang vektor. Ya, jadi misalkan V adalah ruang vektor dan U di V dan K adalah skalar, ya. Maka yang pertama 0 kali U ini adalah vektor ya, 0 ini adalah skalar. Adalah vektor 0 ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Sorry, tadi ada gangguannya. Jadi misalkan V adalah ruang vektor, ya. U adalah vektor di V dan K adalah skalar, maka 0 dikali U adalah vektor 0 ya. Jadi yang saya cetak tebal ini menunjukkan vektor dan yang tidak dicetak tebal ini menunjukkan skalar ya. 0 dikali vektor U adalah vektor 0, kemudian skalar K dikalikan vektor 0 adalah vektor 0, kemudian min 1 dikali vektor U adalah negatif U, dan jika hasil kali skalar K dengan vektor U adalah vektor 0, maka K sama dengan 0 atau U ini adalah vektor 0 ya. Oke. Ya, saya rasa buktinya ini tidak sulit. Ya. Jadi ya. Misalkan kalau 0 kali U adalah vektor 0 ya. Ya, kalian cukup gunakan sifat di ruang vektor tadi ya. Ada beberapa aksioma ruang vektor tadi. Ya. Ya, mungkin untuk yang teorema ini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan nanti kalian coba tuliskan bukti dari teorema ini ya. Nanti akan saya buatkan di classroom-nya, deadline di classroom-nya ya. Oke. Oke. Nah, ini latihan ya. Kemarin saya sudah minta kalian mengerjakan ini. Ya. Oke. Ya, kira-kira untuk soal nomor 1 itu ini apa? Himpunannya adalah R3 kan ya? Apakah merupakan ruang vektor atau bukan? Yang soal nomor 1. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab untuk soal nomor 1? Ya, ini kok sepi senyap ini ya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada sampai sini ada yang ditanyakan nggak?
Ini ada 30 partisipan, tapi satu pun tidak ada yang nyaut ini ya. Yang nomor 1 ruang vektor atau bukan? Bukan, Bu. Bukan? Bukan, Bu. Soalnya nggak tidak memenuhi aksioma ketemu ke-8. aksioma ke-8. Aksioma keberapa? Aksioma ke-8. 8. Ke-8. Aksioma ke-8 mengatakan apa? K tambah L kali U sama dengan KU tambah LU ya. Coba kita cek. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya K dan L, ya skalar, kita harus menunjukkan apa? Kalau dia merupakan ruang vektor, berarti ini harus terpenuhi ya. KU tambah LU harus sama dengan K tambah L kali U. Oke, jadi misalkan kita punya K dan L, ya, K tambah L dikali X, Y, Z, hasilnya apa? K tambah L, X, Y, Z. Tapi K tambah L kali X itu kan KX tambah LX. Ya, koma YZ. Oke, coba saya buatkan di sini ya. Sebentar. Di layar kelihatan apa? Kelihatan, Bu. Ya, jadi aksioma ke-8 tadi adalah kalau kita punya K dan L itu sembarang skalar dan U-nya adalah X, Y, Z tadi, maka K tambah L kali X, Y, Z itu kan berdasarkan definisi tadi adalah K tambah L kali X, Y, Z kan gitu ya? Ya. Dan ini kalau kita kerjakan, ini akan jadi KX tambah LX, Y, Z, kan begitu ya. Nah, tapi ini itu tidak sama dengan KX, Y tambah Z ditambah LX, Y tambah Z ya. Ya, karena definisi penjumlahannya tadi kan adalah penjumlahan komponen ya. Oke. Ya, paham ya? Jadi ini tidak aksioma ke-8 ini tidak dipenuhi karena ini ya. Oke. Begitu? Iya, Bu. Oke. Oke, kita kembali ke yang tadi. Ya. Oke, jadi yang himpunan R3 ya, yang tadi ini kan R3 ya. Di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti ini bukan ruang vektor ya. Oke. Yang nomor 2, apakah ruang vektor atau bukan? Yang nomor 2 ruang vektor atau bukan? Bukan. Bukan. Sebutkan satu saja aksioma yang tidak dipenuhi. Identitas perkalian yang 1 kali U sama dengan U. Oke. Ya, jadi aksioma ke-10 tidak dipenuhi ya. Karena apapun K-nya di sini hasilnya adalah vektor 0 ya. Padahal kalau kita maunya adalah 1 kali X, Y, Z harusnya X, Y, Z ya. Oke, jadi yang nomor 2, R3 di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti ini bukan merupakan ruang vektor ya.
Oke, yang nomor 3. Himpunan semua matriks 2x2 yang berbentuk seperti ini di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks yang kita kenal ya, seperti biasa. Apakah merupakan ruang vektor? Bukan. Bukan, kenapa? Tidak memenuhi aksioma 1, Bu. Ya, oke. Jadi yang pertama saja sudah tidak dipenuhi ya, karena kalau kita jumlahkan dua buah matriks yang bentuknya seperti ini, misalkan A1, 1B dengan katakan C1, 1D katakan, maka kalau kita jumlahkan komponen yang di sebelah sini nanti 2, di sini 2 ya. Padahal maunya harus tertutup kan ya terhadap operasi penjumlahan ya. Oke. Nomor 3 bukan. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4, apakah merupakan himpunan semua matriks 2x2 yang berbentuk seperti ini? Ya, di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skala matriks merupakan ruang vektor atau bukan? Ruang vektor, Bu. Ruang vektor, Bu. Oke. Ya, merupakan ruang vektor ya. Jadi kalau merupakan ruang vektor berarti harus memenuhi ke-10 aksioma tadi. Ya. Yang pertama, kalau kita punya dua buah matriks yang bentuknya seperti ini, kalau dijumlahkan juga berbentuk seperti ini ya. Kemudian ya penjumlahan matriks jelas komutatif, asosiatif. Objek nolnya apa? Elemen nolnya apa? Adalah elemen nolnya apa? Matriks. Matriks apa? 2x2 yang bentuknya seperti ini dijumlahkan dengan sembarang matriks yang bentuknya seperti ini menghasilkan matriks seperti ini gitu loh. Apa? Matriks 0, Bu. Ya, matriks 0 ya. 0, Bu. Ya, matriks 0 berada pada himpunan ini ya karena bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita ambil A dan B-nya sama-sama 0 ya ini akan jadi matriks 0. Sedangkan semua matriks kalau jumlahkan dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks itu sendiri ya. Oke. Kemudian kalau kita punya matriks seperti ini, negatifnya ada enggak? Negatifnya apa? Matriks yang elemennya adalah negatif A, 0, 0, negatif B ya. Negatif. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan pasti dengan A, 0, 0, B hasilnya adalah matriks 0. Ya, kemudian kalau kita punya sembarang skalar, K katakan kalau dikalikan matriks seperti ini, hasilnya adalah matriks KA 0, 0, KB ya. Ya, jadi berada pada himpunan ini juga. Dan sisanya ya, sifat aksioma sisanya juga terpenuhi ya. Oke, jadi yang keempat ini himpunan semua matriks 2x2 yang seperti ini ya merupakan ruang vektor ya di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks. Oke, untuk ruang vektor ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau nanya. Ya. Kalau misalnya membuktikan itu tetap harus kita tulis mulai dari aksioma 1 sampai ketemu akhirnya, Bu? Ya. Atau boleh langsung tulis bagian yang kita... Enggak, harus semuanya ya. Ibu, kalau membuktikan harus semuanya. Bahkan yang kalian Bu, perlu makasih. tunjukkan itu adalah himpunan itu tidak kosong ya. Himpunan ini tidak kosong kan, isinya matriks seperti ini kan ya. Ya paling enggak kalau kalian pilih A, B-nya 0 kan, matriks 0 ada di situ. Jadi himpunan V yang isinya matriks 2x2 seperti ini itu tidak kosong ya. Oke. Ya, jadi setiap aksioma itu kalian harus tunjukkan ya. Ingat, kalau menunjukkan itu kalian jangan dengan contoh ya. Kalau membuktikan sesuatu itu jangan dengan contoh ya. Kalau menyatakan salah seperti tadi ya, kalian
boleh. Misalkan kayak tadi, aksioma keberapa tidak dipenuhi, misalkan aksioma 10 misalkan ya. Kalau kalian ambil matriksnya apa, ya, dikalikan 1 ternyata tidak sama dengan matriks itu sendiri ya, hasilnya adalah matriks 0. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke subruang ya. Subruang, ya. Kalau kita punya suatu himpunan, ya, pasti punya subhimpunan ya. Apalagi kalau himpunan itu adalah himpunan tak kosong, ya. Katakan saya punya himpunan tak kosong V misalkan ya. Maka subhimpunannya pasti kita bisa dapatkan ya. Ya, subhimpunan tak kosongnya pasti bisa kita dapatkan ya. Paling tidak ya bisa sama dengan dirinya sendiri ya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya ruang vektor V ya, dan kita punya subhimpunan W dari ruang vektor V ya. Ya. Jadi dan di bawah operasi yang sama, jika W memenuhi semua aksioma ruang vektor, ya, maka si W tadi disebut sebagai subruang ya. Subruang dari V. Ya, di bawah operasi yang sama seperti di V ya. Ingat, harus di bawah operasi yang sama seperti yang di V ya. Ya. Contohnya misalkan kita punya himpunan matriks tadi. Oke. Nah, ini kan himpunan matriks 2 kali 2, ini kan merupakan ruang vektor ya. Kira-kira subruang dari V apa? Bisa enggak kalian memberikan contoh? Subruang dari V kira-kira apa? Ingat, di bawah operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar ya. Kira-kira subruangnya apa contohnya? Contoh subruang dari V. Ya, sebenarnya tadi kan kalian bisa lihat nih, contoh latihan soal 4 yang ini. Ini subhimpunan dari V enggak? Himpunan semua matriks yang berbentuk A0, 0B, di mana A dan B-nya adalah bilangan real. Ini kan subhimpunan dari V tadi ya, subhimpunan dari himpunan matriks 2 kali 2 kan? Ya enggak? Ya. Ya. Dan di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama ya, sama-sama operasi penjumlahan matriks dan perkalian skalar matriks, ya, si himpunan ini membentuk ruang vektor. Berarti kalau saya misalkan ini adalah himpunan W ya, yang isinya adalah semua matriks yang berbentuk seperti ini, maka dia adalah subruang dari V tadi ya, himpunan matriks 2 kali 2 tadi ya. Ruang matriks 2 kali 2. Ya, ini contoh dari subruang ya. Ya. Jadi subhimpunan tak kosong dari V yang membentuk ruang vektor di bawah operasi yang sama ya, seperti di V. Itu disebut subruang. Oke. Nah, kalau seperti tadi ya, seperti ini ya, karena dia subhimpunan ya, kan agar jadi subruang tadi harus memenuhi ke-10 aksioma ruang vektor tadi. Padahal di antara beberapa aksioma ini ya, di antara semua aksioma ini, beberapa sebenarnya sudah otomatis dipenuhi. Yaitu apa? Seperti apa? Aksioma kedua terpenuhi ya, karena kalau kita ambil 2 buah matriks di yang di W tadi, ya pasti ada di V kan? Ya pasti, dan V-nya ruang vektor, maka ini pasti akan berlaku otomatis kan? Yang ketiga juga pasti akan berlaku. Ya kan? Kemudian yang otomatis berlaku apa?
Apalagi yang otomatis berlaku? Yang ke-7 otomatis berlaku. Yang ke-8, ke-9, ke-10 otomatis berlaku ya. Kalau yang si 6 kita tunjukkan berlaku. Berarti sebenarnya pekerjaan kita untuk menunjukkan suatu subhimpunan dari suatu ruang vektor itu merupakan subruang, sebenarnya kita cukup cek apa? Yang aksioma pertama, aksioma keempat, kemudian apa? Aksioma keberapa? Kelima dan keenam. Itu yang belum kita lihat ya dari definisi ruang vektor ini ya. Nah, tapi kalau sebenarnya ya cukup 2 saja yang mesti kita cek untuk melihat apakah suatu subhimpunan tadi merupakan subruang ya. Ini terangkum di teorema ini, yaitu sebenarnya aksioma yang pertama dan aksioma yang keenam ya. Aksioma pertama dan aksioma keenam, yaitu yang pertama itu adalah tertutup terhadap operasi penjumlahan dan yang kedua adalah tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar ya. Jadi kalau kita punya 2 buah vektor di subhimpunan W tadi, jumlahnya harus juga ada di W. Gitu juga kalau kita punya suatu vektor di W dan Semarang skalar K, hasil kali skalar K dengan vektor itu juga harus ada di W ya. Ya. Jadi untuk menunjukkan subruang cukup kita tunjukkan ini berarti. Ya, kira-kira bagaimana melihat bahwa dengan menunjukkan 2 ini kita sudah menunjukkan si W ini adalah ruang vektor. Kan tadi di bawah operasi yang sama harus membentuk ruang vektor kan. Ya, tapi dengan menunjukkan 2 ini, sisa yang tadi yang belum terlihat tadi itu akan otomatis terpenuhi. Ya, kira-kira bagaimana? Ya, kita cek ya di aksioma tadi. Nah, dari 2 tadi, yang pertama terpenuhi kan? Kalau kita punya U dan V di W, maka U tambah V juga ada di W berdasarkan yang tadi yang diketahui. Nah, kemudian 2 dan 3 tadi otomatis dipenuhi. Kemudian yang 4, apakah ada vektor 0? Ya, tapi kita punya aksioma yang terpenuhi tadi adalah aksioma ke-6 tadi kan, lagi 1 kan, jadi ada 2 tadi. Tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Kalau misalkan kita punya Semarang skalar K dan U di W, KU ada di W katanya. Berarti kalau K-nya kita ambil adalah negatif 1 dikali U, maka sama dengan negatif U ya. Ya kan? Berarti negatif U ada di W berdasarkan aksioma yang ini ya, yang dipenuhi tadi kan. Sehingga kalau kita tambahkan negatif U dengan U ya, hasilnya adalah objek 0. Jadi dan itu ada di W karena setiap jumlah 2 buah vektor, 2 buah unsur ada di W juga. Berarti 0 ada di W. Sehingga aksioma keempat terpenuhi. Ya kan? Ya, jadi aksioma ke-5 tadi terpenuhi dan aksioma keempat terpenuhi oleh 6. Ya, 7, 8, 9, 10 itu otomatis terpenuhi ya. Adalah sifat bawaan dari ruang vektornya ya. Oke. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya ide buktinya untuk teorema ini. Ya, jadi jika A dan B ini dipenuhi, maka W di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti di V juga merupakan ruang vektor. Jadi karena W-nya adalah subhimpunan dari V, jadi berdasarkan definisi si W juga adalah subruang ya, subruang dari V. Nah, sebaliknya kalau kita punya W subruang dari V, ya tentu A dan B ini terpenuhi ya. Tidak hanya A dan B, bahkan ke-10 aksioma tadi ya, terpenuhi. Oke, jadi mulai dari sekarang untuk menunjukkan subruang, kalian tidak harus cek ke-10 aksioma tadi. Ya, cukup cek apakah 2 ini terpenuhi atau tidak ya. Oke. Ya, contoh subruang tadi sudah saya berikan ya, tadi himpunan matriks yang pertama tadi adalah himpunan matriks diagonal ya sebenarnya.
yang di latihan 4 ya. Itu adalah subruang dari ruang matriks 2x2 ya. Oke, contoh lain misalkan. Kalau kita misalkan punya R2 ya. Subruangnya adalah tidak lain adalah isinya adalah vektor 0 saja. Berarti 0 di sini adalah yang 0 0 ya. Jadi 0 0 ya. Jadi komponennya ada 2 karena di R2. Kemudian ada garis-garis yang melalui titik asal. Kok nggak ada yang komen? Ya, Bu. Kalau melalui titik asal C-nya sama dengan 0. Iya, kan kita punya persamaan Y, garis Y sama dengan MX plus C persamaan umumnya. Nah, tetapi untuk yang melalui titik asal C-nya harus 0 kan? Ya, jadi kita bisa ganti nilai M-nya dengan sembarang bilangan ya. Dengan sembarang bilangan real, maka kita dapatkan garis-garis yang melalui titik asal. Kemudian R2 sendiri ya merupakan subruang dari dirinya sendiri ya. Oke. Ya, kemudian subruang dari R3. Ya, isinya bisa kita buat yang isinya hanya vektor 0 saja, berarti kalau vektor 0, 0, 0, 0. Kemudian garis-garis yang melalui titik asal, kemudian bidang-bidang yang melalui titik asal, dan R3. Kalau kalian lihat persamaan bidang yang melalui titik asal itu apa? AX plus BY plus CZ sama dengan 0 ya. Yaitu adalah persamaan bidang melalui titik asal, di mana ABC-nya itu vektor ABC ya, yang komponennya AB dan C itu tidak boleh 0 ya. Ya, kalian dengan mengganti nilai AB dan C nanti akan kalian dapatkan bidang-bidang ya yang melalui titik asal. Itu juga dengan R3 sendiri ya, itu merupakan subruang dari R3. Dan ternyata subruang dari R2 ini hanya ini dan subruang dari R3 hanya ini ya. Oke. Ya. Kita juga bisa mendapatkan subruang ya dari Rn misalkan kalau kita punya Rn itu dengan menyelesaikan sistem persamaan linear homogennya ya. Jadi kalau kita punya sistem persamaan linear homogen A kali X sama dengan 0 ya. Ya. Ini adalah SPL homogen dengan M persamaan dan N peubah. Maka himpunan semua vektor penyelesaiannya itu membentuk subruang dari Rn. Ya. Coba kalian tunjukkan ya, nanti buktikan bahwa himpunan yang isinya merupakan solusi, vektor-vektor solusi dari SPL homogen ini membentuk subruang dari Rn ya. Ya nanti akan saya buatkan di classroom ya. Oke. Contohnya misalkan saya punya SPL homogen, ini kan SPL homogen ya. Nah, kalau kita selesaikan ini ya, kalian selesaikan bisa dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan ya, maka akan didapatkan solusi XYZ seperti ini. Jadi tak hingga banyaknya solusi ya. Yang bentuknya adalah X-nya adalah 2S min 3T, Y sama dengan S, dan Z sama dengan T ya. Dimana ST-nya ini adalah parameter ya yang bisa kita ganti-ganti nilainya ya. Jadi S dan T-nya kalian bisa ganti dengan sembarang bilangan real. Ya, atau kalau kita jumlahkan ya X min 2Y tambah 3Z, maka kita akan hasilkan sama dengan 0. Dan ini ternyata adalah persamaan bidang ya. Persamaan bidang yang melalui titik asal dengan vektor normalnya adalah 1 min 2, 3 ya. Ya. Jadi solusi dari SPL ini adalah berupa bidang yang melalui titik asal ya. Oke. Oke. Untuk mengakhiri kuliah ini saya berikan latihan ya tentang subruang ini. Ya. Nah, sekarang saya punya ruang polinom ya. Ruang polinom yang derajatnya maksimum 3 ya. Jadi bentuknya adalah A0 tambah A1X tambah 2X kuadrat tambah A3X pangkat 3. Jadi elemennya berupa polinom yang derajatnya maksimum 3. Jadi dan koefisien-koefisien yang di sini adalah bilangan-bilangan real ya. Nah, tentukan kalau misal apakah himpunan semua polinom tapi bentuknya
seperti ini ya. Tapi A0-nya ya, A0, jadi bagian konstannya di sini, suku konstannya itu sama dengan 0. Ya. Apakah himpunan semua polinom yang memenuhi A0-nya sama dengan 0 ya, merupakan subruang dari P3 atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, sekarang saya himpun semua polinom di P3, tapi memenuhi A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 0. Apakah merupakan subruang atau tidak ya? Kemudian yang ketiga, himpunan semua polinom di P3 dengan apa? A0, A1, A2, A3-nya ini adalah bilangan-bilangan bulat. Apakah merupakan subruang ya dari P3 atau bukan? Oke. Saya rasa sampai situ ya, kalian coba cek ya. Atau bisa dijawab. Bisa dijawab langsung. Kalian cek aja ya. Nanti kalau merupakan subruang, jadi kalian harus buktikan. Kalau bukan subruang, ya berikan penyangkalnya apa ya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Masalah perkuliahan nggak ada, Bu. Cuma ini, Bu, mau nanya, Bu. Videonya Ya. ini bisa kita akses di mana, Bu? Rekamannya? Ya, nanti saya upload di akun YouTube saya biar jadi satu ya materinya ya. Oke. Oke, yang lain. Apakah ada pertanyaan dari ruang vektor sampai subruang? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti yang saya minta cek tadi ya, nanti akan saya buatkan di deadline-nya ya di Classroom. Kalian coba kumpulkan ya, termasuk latihan yang ini ya tadi ya, latihan yang ini, kemudian sama bukti dari teorema ini, ya. Apakah merupakan subruang ini ya, membuktikan ini adalah subruang dari Rn ya, itu saja ya tadi ya. Sedangkan yang ini kan sudah saya berikan ya ide buktinya. Tapi kalau kalian mengalami kesulitan boleh tanyakan di grup ya. Bagaimana menulis buktinya dengan baik ya. Oke. Karena di aljabar linier kalian harus sudah bisa ya menulis bukti dari suatu teorema ya. Ya, kalau yang ini saya rasa tidak ada masalah tadi. Oke. Saya rasa kuliah kita cukup sampai sini ya. Untuk materi berikutnya kalian coba baca dulu ya tentang spanning set ya, himpunan merentang sama kebebasan linier ya. Ya, konsepnya definisinya sama ya seperti yang sudah kita pelajari di aljabar linier elementer ya. Ya, tapi mungkin kita bisa bekerja di ruang vektor yang lebih umum saja. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan kuliah kita. Ya, sampai ketemu besok ya.